亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。这是一个多灾多难、一个艰难的时代，但是主耶稣说，我的恩典够你用。Selamat sore saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di dalam online ini. Saudara, ini adalah satu zaman yang banyak kesusahan, satu zaman yang sulit, yang keras. Namun Tuhan berkata, anugerahku cukup untuk kamu. Kita angkat puji-pujian. Anugerah Tuhan cukup untuk kita. Oke,姐妹平安。Selamat sore, saudara-saudara sekalian. 我们今天要进到
道德伦理的第10课。Hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-10 daripada khotbah seri etika dan moral Kristen. 我们一起来看马太福音第18章15到17节. Kita buka kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai 17. 马太福音第18章15到17节. Matius 18 ayat 15 sampai 17. 中文我们一起来念. Kita baca dulu di dalam bahasa Mandarin. 来，1、2、3。倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁作只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带1、2个人同去，要凭2、3个人的口做见证，句句都要订正。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。Matius, kita baca sama-sama ya. Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai 17. 1, 2, silakan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Perkara itu tidak disaksikan. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. 世界上所有的组织机构，包括有形的教会，没有一个是完全的。Saudara sekalian, semua organisasi, yayasan, badan yang di dalam dunia tidak ada satu yang sempurna, termasuk gereja yang ada bentuknya. 为什么呢？因为没有一个人是完全的。Kenapa begitu? Karena tidak ada satu orang yang sempurna. 世界上的人，你和我们都是罪人，但是我们蒙恩。Saudara dan saya, kita semua adalah orang yang berdosa, namun kita diberkati, diampuni oleh Tuhan. 被主耶稣所救赎的人，在地位上是完全的。Orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah bertobat, mengaku Tuhan Yesus, menerima Yesus, secara posisi ya, secara status adalah orang yang sempurna. 当我们信主的时候，我们的名字呢就被记录在天上的生命册上。Pada saat seseorang, saudara dan saya, kita bertobat, terima Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka nama kita dicatat di kitab hayat di sorga. 但是呢，我们还活在地上。Walaupun kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita masih hidup di dalam dunia ini. 我们还活在这个肉体里面，有限的肉体。Kita masih hidup di dalam tubuh daging yang sangat-sangat terbatas. 所以呢，在实际的生活上，我们还会软弱，还会犯罪。Di dalam kehidupan nyata, saudara dan saya, kita masih ada kelemahan dan ada kemungkinan masih bisa berbuat dosa. Ya. 我们还有犯罪的可能性。Kita masih ada kemungkinan bisa berdosa. Itu yang saudara dan saya kita alami. Seperti itu. 呀，所以呢，凡是有形的这个机构组织都不完全，没有一个是完全的。Ya, maka setiap yayasan, ya, setiap organisasi, termasuk gereja, nggak ada yang sempurna. Kita harus tahu itu. Ya, jadi jangan pikir, saya nggak senang di gereja ini, saya pergi ke gereja orang ini mah parah lah ini, kesana, sama juga.
Ya, nanti ada jemaat yang begitu, oh sini kasih kesana, akhirnya semua udah dipergiin. Jadi kesimpulannya apa? Nggak ada satu yang sempurna, dia paling sempurna, saya paling sempurna. Akhirnya dia nggak ke gereja, karena semua gereja juga sama. Dia tidak mengerti gereja. 所以有的人这个不满意，那个不满意，每一个教会他都去，结果呢，他就说每一个教会都不完全，实在不能是这样子，因为你自己也不完全。所以到最后他的结论是什么呢？最后的结论就是说，没有一个教会是完全的，所以他不做礼拜。这个意味说什么呢？意味说他自己才是完全的，所以他看不惯，他是没有完全的。Itu mengindikasikan bahwa dia merasa dia adalah orang sempurna, maka dia nggak betah lihat yang tidak sempurna. Itu tidak dewasa. Ada sebagian orang Kristen demikian. 那今天呢，我要讲教会的纪律。Hari ini kita akan membahas topik disiplin gereja. Disiplin gereja. 刚才不是说吗？我们虽然信了耶稣，我们还犯罪。Ya, tadi kita sudah katakan bahwa walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, kita tetap masih bisa berdosa. 那基督徒犯罪有两个情况。Orang Kristen berbuat dosa ada dua kategori ya. 第一呢，有一些人犯罪是无意的，是一个过失，无意的，或者是属于私人的性质。Ada anak Tuhan berbuat dosa, enggak disengajakan, mungkin kebablasan atau pokoknya ya berdosa ya dosa gitu ya. Dan ini termasuk apa? Termasuk sifatnya pribadi. 那么第二呢，有一些人犯罪是公开的。Jenis yang kedua, ada anak-anak Tuhan berbuat dosa itu terang-terangan,是有意识的，dia sadar, ya, 是故意的，sengaja。因为他明明知故犯。Dia tahu itu nggak boleh, ya, tapi masih lakukan. Saya pikir kita semua ada ya keadaan seperti itu ya. 比方说, misalnya, 欠人家的钱, makan duit orang, ya, 不还赖账。比方说回防重伤人的名誉, ada yang memfitnah, ya, reputasi nama baik orang. Itu kita udah bahasanya gitu ya semua ya, kita bikin PR ya. 比方说有人与有妇之夫或者是有妇之夫亲密的来往，甚至于呢进入到更深入的关系。Ada orang mengadakan hubungan dengan pria yang sudah ada istri atau mengadakan hubungan dengan wanita yang sudah ada suami, bergaul terlalu dekat atau sampai lebih dalam lagi. 有的人呢，开不合法的事业， ada orang membuka bisnis yang illegal, yang melanggar hukum, ya, buka bisnis seperti itu. 有一些呢是在教会捣乱教会，使教会分裂。Ada yang memecahkan jemaat, memecahkan gereja dengan kehadirannya, macam-macam, ya. 那么教会应该怎么样处理？教会应该怎么样处理呢？公开的、有意识的、明知故犯的这些欠人家的钱的这些基督徒啊，我们应该怎么去处理？Gereja bagaimana menangani jemaat yang berdosa, sengaja berdosa, misalnya tadi dikatakan makan duit orang dia nggak mau bayar, ya, dia buka usaha yang tidak ilegal begitu ya. Pemerintah juga mempersalahkan hal itu, ya. Atau mengadakan hubungan yang tidak baik di antara pria dan wanita seperti itu. Kalau ada terjadi di antara jemaat, bagaimana gereja harus menangani? 刚才我们所读的马太福音18章15到17节是主耶稣给我们的指示。Tadi yang kita baca Matius 18 ayat 15 sampai 17 adalah petunjuk Tuhan Yesus.
耶稣告诉我们怎么样处理，怎么样去帮助犯罪的这个肢体能够重新让他们能够站立起来。Matius tadi yang kita baca itu petunjuk dari Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana menangani jemaat yang berdosa dan bagaimana membantu orang tersebut supaya bisa bangkit kembali. Tujuannya untuk bangkit kembali. 所以他的用意呢是要叫那个犯罪的人能够站起来。那么是有几个步骤嘛？马太福音告诉我们有几个步骤ya. Tadi kelas yang kita baca Injil Matius ada beberapa tahap, ada 3 tahap 有3个步骤。第一个步骤呢，就是你私下向犯罪的弟兄或者是姊妹指出他的过犯。Ini langkah yang pertama. Jadi secara pribadi aja 4 mata itu, ya, menunjukkan kesalahannya, pelanggarannya, dosanya. Ya, saudara mau begini, ini tidak baik, ini tidak benar, ya, harus meninggalkan dosa perbuatan itu, harus bertobat. Ya. 所以私下指出他的过犯，这个过犯是已经明确的，是一个事实，不是什么呢？不是有根据的，不是你猜想的，这个要注意。Jadi kita menunjukkan kesalahan orang tersebut, saudara tersebut, itu kesalahan yang sudah fakta, udah nyata, udah ada bukti, ya. Bukannya kita andai-andai, saya kira begini, saya kira itu, nggak boleh kira-kira. Kalau masih kira-kira, jangan tunjuk doa saja. Ya, minta supaya Tuhan singkatkan, 求主显明那个。如果你还没有确实的事实，不要轻易，不要轻易。Kalau belum ada fakta yang nyata, bukti yang nyata, walaupun itu kemungkinan demikian ya, tapi kita sulit ya ngomongnya. Mana buktinya? Orang seringkali seperti itu. Jadi kita harus ekstra hati-hati di dalam hal ini. 在第15节告诉我们说，要称作只有他和你2个人在一处的时候，指出他的错来。Ya, di dalam ayat yang ke-15 ya dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata, ya, di bawah 4 mata. Jadi kita 2 mata, dia 2 mata, 4 mata, ya. Tunjukkan, kasih tahu kesalahannya, pelanggarannya. Nah, saudara, kesalahan pelanggaran ini sudah ada bukti nyata. Bukan kita pikir begitu, kayaknya, oh saya kira begini, saya kira begitu, bukan. Udah ada bukti, udah ada fakta, ya, baru kita boleh bicara dengan dia. Tujuannya apa? Tujuannya dikatakan 指出他的错来，他若听你，你便得了你的弟兄。Tujuannya untuk memenangkan dia kembali. Maka firman Tuhan Yesus berkata, jikalau dia mendengar nasihat kamu, maka kamu sudah mendapatkan dia kembali. 他在一次走在神的道路上, sekali lagi dia jalan di dalam jalur Tuhan. Ya, dia nggak menyimpang lagi kalau dia mendengarkan itu. 所以呢，耶稣所讲的自己的经文的经义的目的，不是要定罪，不是要审判。Jadi beberapa ayat yang tadi kita baca, ya, yang Yesus katakan itu, intisarinya adalah, intisari dan tujuannya adalah apa? Supaya memenangkan jiwanya kembali. Jadi bukan untuk memvonis dia, bukan untuk menghukum dia. Tujuannya seperti itu, ya. 那么，当我们跟他讲的时候呢，记得不要当众羞辱他。Waktu kita bicara empat mata, nggak ada orang ya. Jadi kita jangan mempermalukan dia di depan banyak orang. 也不要宣扬他的过失, juga jangan tiup trompet. Ya, itu dosa dan kesalahan dia. 所以呢，这个劝勉的人呢, orang yang menasihati, 态度要谦卑. Sikap orang yang menasihati, kita harus rendah hati.
在你还没有劝勉他以前，你要先省察自己，你有没有跟他犯一样的错误？如果你跟他犯一样的错误，你自己要先悔改。同样的，我的意思是说，ya. Jadi saudara, sebelum kita menasihati orang yang melanggar, orang yang berbuat dosa, terutama kita harus periksa dulu diri kita. Apakah saya ini juga melakukan hal yang sama dengan dia? Misalnya dia makan duit, ngaca dulu. Apakah saya ada yang utang-utang orang udah bertahun-tahun gak bayar nih? Kalau ada melakukan hal yang sama, kita sendiri harus bertobat dulu. Baru kita bisa nasihati dia. Seperti步骤. Ini adalah langkah yang pertama. 最好是他接受ya. Paling bagus dia menerima, ya kan nasihat kita. 如果不接受, kalau dia tidak terima, langkah kedua, 第二个步骤。第二个步骤是什么呢？那么你就找出一个或者是两个见证人，再跟他谈。Kalau dia nggak terima dia, maka tak dia nggak terima. Saudara cari lagi satu atau dua orang saksi. Saya bilang saksi yang tahu urusan ya. Yang nggak tahu urusan jangan bawa-bawa yang ini rame. Yang betul-betul tahu, ya, saksi. Ini 前面我们讲过很多ya. Jadi saksi ya, kita udah tahu ya bagaimana jadi saksi ya, cemil-cemil ya. Jadi cari 1-2 saksi yang tahu urusannya dan kembali lagi ngomong kepada saudara atau saudari tersebut. 民数记第30章不是告诉我们吗？不可凭一个人的口做见证。Ya. Di dalam kitab Bilangan 35 ayat 30 berkata apa? Tidak boleh mendengar hanya dari satu orang saksi, 2 atau 3. Ya, tadi kan kita sama dia tolak. Jadi kita panggil lagi yang tahu urusan saksi 2 atau 3 orang. Termasuk kita juga ngomong sama dia. 哥林多后书31章，哥林多后书我念就好了呀。哥林多后书13章第1节说，凭2-3个人的口做见证，句句都要盯准。这是保罗在哥林多教会所设见的。Saudara, di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 dikatakan ya, bersandar berdasarkan kesaksian 2 atau 3 orang. Setiap perkataan itu dimantapkan. Ya. Nah, ini adalah perkara yang Rasul Paulus lakukan di gereja Korintus. Paulus sendiri melakukan hal itu. Ya. 1 orang nggak dengar, panggil 2-3 orang. Seperti itu. 那么提摩太前书5章19节告诉我们什么呢？提摩太5章19节说，控告长老的臣子，有人控告长老，除非有2-3个人的见证，他控告还有书信，如果1个人你不可以接受，最少有2-3个人。Saudara, Rasul Paulus berkata di dalam surat 1 Timotius 5 ayat 19 dikatakan tuduhan kepada penatua. Tuduhan dari 1 orang tidak boleh diterima. Paling tidak tuduhan dari 2 atau 3 saksi baru kita bisa terima. 初期教会的长老就是牧师，初期教会的长老就是牧养信徒的。Saudara, penatua pada zaman permulaan gereja, penatua itu adalah gembala, adalah pendeta. 所以你看啊，这个使徒彼得当他年老的时候，他写彼得书信的时候，他说：像我这样有年纪的长老，他是使徒。当他年纪大的时候呢，行动不太方便的那种，他就在一个地方，他就牧养，就是长老。Saudara, Rasul Petrus, ya, semua rasul demikian ya. Setelah mereka usia sudah lanjut, mereka tidak lagi sama-sama sini begitu, dan mereka mantap di gereja lokal dan mereka mengembalakan.
Kalau saudara lihat nanti, jangan sini ya, nanti pulang ya. Surat Petrus, dia bilang apa? Dia bilang seperti saya Petrus ini ya, yang sudah lalu usianya, yang menjadi penatua. Saya Petrus penatua menasehatkan penatua-penatua yang lain。像我这样有年纪的长老，我也劝勉其他的长老，不要牧养在你们中间的群羊，要甘心的牧养。Apa nasihat Rasul Petrus, penatua Petrus? Nasihatnya kepada penatua-penatua yang lain, dikatakan gembalakanlah domba di tengah-tengah kamu, gembalakanlah dengan sukarela bukan terpaksa。所以初期教会的长老就是牧师，是一个牧羊的人。Jadi sekali lagi saya katakan bahwa penatua-penatua pada zaman awal permulaan gereja, mereka adalah gembala jemaat, mereka adalah pendeta。姐妹们，我们需要知道，长老啊、牧师啦，是魔鬼撒旦最喜欢攻击的对象。为什么呢？因为他们如果被攻倒了，信徒就受影响。以后他们讲到，人家不要听，也不相信，魔鬼的用意就达到了，明白吗？所以要非常谨慎。Saudara, penatua, pendeta, ya, pelayan Tuhan adalah sasaran yang paling disukai oleh setan dan iblis untuk diserang. Karena apabila satu pendeta, penatua diserang dan jatuh, maka itu mempengaruhi jemaat. Lain kali dia khotbah, nggak ada yang mau dengar, nggak ada yang mau percaya. Kalau itu adalah fitnah, kita sembarangan terima begitu. Jemaat nggak tahu urusan, dia percaya. Nanti dia khotbah nggak mau dengar. Tercapailah tujuan iblis, tercapailah maksud iblis untuk memecah belahkan gereja, supaya dia khotbah nggak ada yang mau dengar. 所以使徒保罗劝勉教会要特别的谨慎。如果一个人控告你，不可以接受他的惩治， maka kita harus ekstra hati-hati. Kata Rasul Paulus, kalau tuduhan itu dari satu orang saksi saja, tidak boleh diterima, tidak boleh diterima, jangan sembarangan, ya. 可是，反过来说，如果有2、3个人，或者是更多的人，有凭有据的呈上这个惩治，教会必须慎重的处理，不可以因为他是传道，因为他是牧师，因为他是长老，就避免，好像没有看见，好像没有听见，不可以。人家既然呈上这个橙子，他写名字不是匿名信，你一定要面对，你一定要面对。Saudara, sebaliknya, jikalau ada tuduhan secara tertulis 2-3 orang, bahkan mungkin lebih, ada fakta-faktanya, gereja harus terima tuduhan itu dan ditangani dengan baik-baik. Jangan karena dia adalah pendeta, jangan karena dia adalah hamba Tuhan, jangan karena dia adalah guru Injil, penatua, lalu kita tutup mata sebelah, kita anggap tidak ada urusan. Itu tidak baik. Karena kalau sampai orang berani tulis nama, bukan surat kaleng, tulis nama, saudara, itu harus tidak boleh diabaikannya. Oh ini enggak, nggak boleh seperti itu. Tuhan tidak akan berkati gereja itu jadi gelap karena menutupi dosa. Ada orang mengadu, berani bertanggung jawab. Jadi harus hati-hati di dalam hal ini. 第3个步骤, langkah yang ketiga. 第一个步骤是2个眼睛，什么？4只眼睛。第2个步骤，再教2、3个人，就不听。
Langkah pertama satu orang nih, satu sama satu, empat mata nggak didengar. Langkah kedua, panggil lagi 2-3 orang yang benar-benar tahu urusan ya. Nah, cara lebih nggak didengar juga. Langkah ketiga, 第3个步骤，第3个步骤呢就把事情交给教会，这是步。Langkah yang ketiga udah sampai ke secara organisasi ya, sampai ke pimpinan yang tertinggi, ke majelisan. Itu ada diaken, ada hamba Tuhan. Tangan ini, katakan ini. 如果教会处理那个人还是怎么样呢？还是不接受。Kalau sampai gereja sudah menangani kemajelisan, ada hamba Tuhan, ada diaken udah tangani masih nggak mau dengar, ini parah. Apa kata Tuhan Yesus ya? Bukan kata siapa-siapa, kata Tuhan Yesus di dalam ayat 17 节。若是不听他们就告诉教会，若是不听教会就看他好像外邦人和税吏一样。Kalau sampai ditangani udah tahap ketiga ya, ditangani oleh gereja masih tetap ditolak ya. Ayat 17 Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 17 Tuhan Yesus bilang, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat itu gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang pemungut cukai. Orang yang nggak kenal Tuhan kita tahu ya, pemungut cukai apa artinya? Pemungut cukai itu orang pajak gitu ya. Nah, puji Tuhan ya, kita di Indonesia sekarang udah banyak kemajuan ya. Pajak nggak berani sembarang-sembarangan gitu ya. Nah, banyak. Seringkali orang suka main-main pajak gitu ya. Orang kerja di kantor pajak, suka terima suap apa dan sebagainya itu. Waktu zaman Tuhan Yesus ya, itu negara Yahudi sudah dijajah oleh Roma. Dan kerajaan Roma ini nggak langsung memerintah Yahudi. Dia ada orang-orangnya, pejabat-pejabatnya. Menerima menerima pajak juga. Orang Roma tidak langsung ambil pajak dari orang Yahudi. Jadi orang Roma pakai orang Yahudi. Jadi pejabat pemerintah juga ya, kan udah dijajah. Jadi orang Yahudi terima pajak dari orang Yahudi juga gitu. Pejabatnya adalah orang Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi melihat itu tukang ambil pajak, ini kaki tangannya orang Roma. Dan lagi dulu banyak ya, banyak, nggak 100% ya, tapi banyak ya orang-orang yang di perpajakan itu, apalagi zaman dulu ya, banyak yang korupsi. Jadi walaupun dia kaya, dia banyak duit, kantor pajak, ya, jadi dianggap di mata orang Yahudi ya, itu adalah orang berdosa. Orang berdosa. Ya, kamu kerja sama Roma, ya, kamu juga gertak-gertak ini bangsa sendiri, ambil duit banyak-banyak padahal pajaknya nggak sebegitu berat. Kamu ambil paksa gertak begitu, kamu ini kan berkuasa. Nah, jadi itu maksudnya. Kata Tuhan Yesus, kalau ya orang itu udah sampai tahap ketiga, sudah gereja menangani masih ditolak, anggaplah dia sebagai orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang nggak bertuhan, orang kafir, nggak bertuhan, ya, dan dianggap sebagai pemungut cukai. 到了第三个步骤，你还是拒绝教会的处理，那么主耶稣说，把他当作是外邦人，不认识神的人，当作是税吏，就是罪人。那这个第17节是什么意思呢？第17节是什么意思？ Apa maksud ayat ke-17？ 把它当作是税吏，把它当作是不信主的人，就是说没有把它当作是教会的弟兄姐妹。Ya, jadi anggap orang yang kenal Tuhan berarti dia bukan saudara-saudari seiman. Seperti itu. Ya.
但是呢，这不是最终的判决。Walaupun demikian, ini bukan vonis yang final。为什么呢？就是说，这个最后了，我们没有把你当作是基督徒了，当作你是罪人了，我们就把你交给上帝，上帝自己处理。Itu arti 17. Ya, menganggap dia sebagai orang yang tidak kenal Tuhan, sebagai seperti orang pungut cukai, bukan saudara seiman, ya. Tetapi kita serahkan ini ke tangan Tuhan. Kita udah stop sampai di sini. Stop secara manusia. Stop, udah nggak tangannya lagi, serahkan ke Tuhan. 但是呢，我们要取消他的会籍。Bagaimana serahkan ke Tuhan? Cabut keanggotaannya. Dia bukan lagi anggota gereja ini. Terakhir, jadi nggak sembarang ya. Jadi serahkan ke Tuhan apa? Ya Tuhan yang urus. Tapi kita ada tugas tanggung jawab kita，交给上帝。可是我们还有责任是吧？你做这事，你做神父，你有责任呢？你怎么样呢？你交给神，然后怎么样？神怎么处理我们不知道。Kita serahkan ke Tuhan. Bagaimana Tuhan berlakukan kita nggak tahu. Tetapi gereja sebagai satu organisasi, ya ada pimpinan itu. Apa yang harus kita lakukan? Cabut keanggotaan dia. Dia bukan lagi anggota gereja tersebut. Itu terakhir. Cabut sampai kapan? Cabut selama-lamanya? Tidak. Tidak. 把它交给神，也许有一天，上帝刑罚他，那他病得很重，可能他有什么很严重的事情发生在他的生命里面，他认罪了，他知道得罪上帝，他认罪了，他悔改了，教会要牧养他，所以教会要牧养。所以姐妹们知道，教会的举例不是把犯罪的信徒丢到地狱里面，不是的，不是的。所以当一个已经被开除的会有一天他悔改，他认罪，教会要牧养他，再一次一步一步的接纳他。所以你要知道，教会的举例不是把犯罪的信徒丢到地狱里面，不是的，不是。Jadi saudara sekalian, jadi kita serahkan ke Tuhan, ya udah terakhir serahkan ke Tuhan. Jadi dari organisasi gereja ini bagaimana? Harus ada sesuatu tindakan, cabut keanggotaannya, ya, udah serahin ke Tuhan. Satu hari, kalau Tuhan pukul ini orang, ya, Tuhan hajar, Tuhan hukum dia, mungkin dia kena sakit, mungkin ada musibah di rumah tangganya, apa kita tidak tahu, itu urusan Tuhan. Dan orang ini dia sadar, saya berdosa selama ini, saya keraskan hati ini ya, dan dia mau mengaku dosa, dia mau bertobat, gereja harus terima kembali, dan menggembalakan dia, 要牧养他 counseling dia, 要辅导他。 Jadi ibu-ibu kita harus tahu, waktu gereja mendisiplinkan satu jemaat cabut keanggotaannya, bukan berarti gereja udah benci dia, ya, gereja campakkan dia ke neraka, sama sekali bukan. Cuma serahkan ke tangan Tuhan. Kita udah nggak berdaya kan ya, tapi serahin ke Tuhan aja. Wamnya lupa pak sana, aku ya. Bertobat kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Cuma bisa serahkan ke Tuhan. Tapi gereja bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan, cabut anggotanya. Itu bukan lagi anggota kita. Jadi apa urusannya kita enggak? Tuhan aja. Tapi satu hari kalau dia sadar, dia bertobat, dia mengaku dosa, kembali ke Tuhan, gereja harus menerima kembali. Tentu ada langkah-langkahnya， 教会接纳他有这个步骤，呀，就是说要接纳他，要牧养他，要辅导他， menerima dia, menggembalakan dia, memberikan konseling kepada dia.
所以教会的举例就是要叫信徒反省。中国人常常讲闭门思过，是吧？Orang Chinese sering mengatakan kalau waktu seseorang didisiplinkan ya, suruh dia apa? Pimen, tutup pintu, sebuah pikir, jangan hubungan dengan orang-orang, pikir, tutup pintu, ya, berdiam diri, ya, memikirkan kesalahan dia. 那现在我要讲一个很重要的事，就是会众的态度。Sekarang saya mau bicarakan sikap jemaat. Ini penting sekali. 很多时候我们常常觉得说，哎，教会的事有牧师传道，这个事不关我的事。Banyak jemaat ya, di mana-mana juga seperti itu. Kalau ada urusan apa-apa itu mah bukan urusan saya. Ada pendeta, ada guru Injil, ada majelis. Saya nggak tahu apa-apa. 这是不对的。当教会惩治一个人的时候，会众的态度应该怎样？你应该知道，因为你是会众。Saudara, tatkala gereja mendisiplinkan, mencabut keanggotaan satu jemaat, bagaimana sikap jemaat? Bagaimana sikap saudara? Kita harus tahu. Jangan aku nggak tahu apa-apa, itu ada musuh, ada sang musuh, musuh. 你应该有怎么样的一个态度？ Saudara harus ambil sikap seperti apa? Paham begini? Seringkali ya, karena jemaat tidak mengambil posisi jemaat， 很多时候会众没有负起自己做会众的责任。有的时候教会很乱，因为会众没有负起你做会众的责任。Ada kalanya saudara, kalau ada gereja yang apa ya saudara ya, yang ada masalah ini itu, kacau ini itu, jangan hanya salahkan pendeta, majelis, jemaat bertanggung jawab. Oh nggak mau tahu, jadi ribut seperti itu saudara. Jadi sekarang saya mau katakan, waktu gereja mendisiplinkan satu jemaat mencabut keanggotaannya, kita ini harus bagaimana sikapnya? 会众应该在教会惩治信徒的时候，会友们要与教会同心。Waktu gereja mendisiplinkan satu jemaat, ya, satu anggota, jemaat-jemaat harus bersehati dengan gereja. Harus bersehati dengan gereja. 你不要做英雄， jangan jadi pahlawan. 什么意思呢？ 你不要做英雄， 你不要献殷勤， 你不要错用你的爱心。 因为教会不是随便开除一个会友， 刚才不是说吗？主耶稣告诉我们有3个步骤， 所以在教会还没有开除一个会友之前， 教会已经做了那3个步骤。 为什么不知道？当然刚才不是说吗？不要宣扬，不要当众羞辱他。当然你不知道啊，但是教会已经做了，是吗？教会已经做了牧养的工作，教会已经给了犯罪的这个会友机会，给他们时间考虑，也为他们祷告。所以到最后他们还拒绝的时候，教会要采取步骤。你身为会众， 你要跟教会同心。 Saudara, waktu satu anggota dicabut keanggotaannya, jemaat harus bersehati dengan gereja. Jangan sok jadi pahlawan. Jangan salah menggunakan cinta kasih. Kita harus tahu, kalau sampai satu anggota dicabut keanggotaannya, itu gereja enggak sembarangan cabut. Gereja juga sayang anggota.
nggak sembarangan. Tadi kan Tuhan Yesus kita sudah baca. Ada 3 langkah kan ya. Langkah pertama apa, langkah kedua, langkah ketiga. Sudah dijalankan langkah-langkahnya itu. Kalau sampai dicabut, itu artinya orang tersebut udah dikasih kesempatan, udah dikonselingin, ya kan, udah dinasehati, udah kasih waktu, ya, berpikir lagi nanti 1 minggu lagi ya kita datang lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi kita datang lagi. Jangan, oh kok saya nggak tahu? Ya pastinya nggak tahu. Kan udah bilang jangan ditrompet. Ya, orang yang ada pelanggaran apa yang udah salah nggak ditrompet, jangan dipermalukan orang. Jadi jangan bilang oh saya nggak tahu. Dia mau coba. Percaya kan ada pimpinan itu. Ya ada pimpinan. Jadi gereja sudah menggembalakan dia, juga sudah mendoakan dia sudah lama, tunggu kasih kesempatan. Tapi kalau nggak berniat untuk bertobat, cabutlah anggotanya. 假如那个时候会有很有爱心，天天去看他，天天打电话给他，你安慰他，他就没有时间，不能够很好的安静，不能够闭门思过，他就会有一个错误的感觉，会觉得说这个教会没有爱心。 这个教会逼迫我，这个教会没有爱心。那个探访我的人才是有爱心。错了。Saudara, kalau ada satu anggota dicabut keanggotaannya, dan ada jemaat yang saban hari WA, telepon, besuk, menghibur, tanda petik, saudara, itu tidak mendidik. Membuat anggota yang kena disiplin itu, dia bisa pikir ini gereja tidak ada cinta kasihnya. Kayaknya dia itu ditekan oleh gereja. Ini yang datang saban hari ke rumah saya menghibur, tanda petik, itu baru ada cinta kasih. Ini dulu saudara. 传道书告诉我们说，凡事都有定期。Kitab Pengkhotbah berkata, mengajarkan kepada kita, segala sesuatu ada saatnya. 笑，有的时候我们笑，有的时候我们哭，ya. Ada saat-saatnya kita tertawa, ada saat-saatnya kita menangis. 有劝勉的时候，也有惩治的时候。Ada saat-saatnya kita nasihati, kita menghibur. Ada saat-saatnya kita menjatuhkan disiplin, hukuman secara gereja yang bukan pemerintah. Jadi 凡事都有定期，所以你不要说等教会惩治的时候，你先应许，你爱心那个是假的爱心，那个是不合真理的爱心。Ya, jadi jangan sekali-kali waktu gereja mendisiplinkan satu anggota, kamu sok pahlawan, sok penuh dengan cinta kasih, lebih cinta, lebih sayang daripada Tuhan Yesus. Itu tidak benar. 我们不是已经前面的有讲吗？我们怎么样做一个见证人？ Di depan kita sudah belajar ya. Bagaimana kita menjadi saksi? 要讲政治的话， mesti mengatakan perkataan yang benar dan lempeng. 不知道的不要随便乱说， yang nggak tahu jangan sembarangan ngomong, memfitnah, merusak reputasi orang. Sebaliknya, yang kamu tahu jangan tutup mulut. 你知道的你要说， 你不要假不知道， ini penting. 这是我们怎么样做会众。 Ini caranya bagaimana kita menjadi jemaat. Ada hal-hal yang dilakukan oleh pimpinan kemajelisan, tetapi bukan berarti jemaat tidak ada tanggung jawab. Jemaat ada tanggung jawab. Jadi jangan pikir, oh saya nggak ngomong benar, ini saya baik, saya jangan. Walaupun kita tahu orang itu nggak benar. Saudara, 我们要有一个政治，
Kita harus ada hati yang apa? Sudah hati yang adil, hati yang benar, seperti itu. Sudah. Jadi 有两个极端ya, ada dua ekstrim. Satu sembarang ngomong, satu yang mesti ngomong dia tidak ngomong. Yang ketiga随便乱说，诽谤人， memihak kepada orang kaya atau memihak kepada orang miskin. Kita udah pelajari itu tidak boleh gitu ya. Tapi satu ekstrem lagi udah tahu diam aja nggak mau ngomong, mau jadi orang baik. 他伤感情, takutnya saya ngomong dia nggak senang, jadi relasi rusak. Seringkali kita lebih mau mempertahankan relasi dengan manusia, kita nggak mau relasi dengan Tuhan. 很多时候我们只有保持人与人之间的关系，这是很好的。可是呢，我们牺牲了我们跟神的关系。我们有双重的ya, 有横有直ya. Kita ada relasi horizontal dan vertikal. Relasi horizontal manusia sama manusia, kita harus jaga ya relasi hubungan yang baik, itu penting. Tapi tidak boleh karena mau menjaga relasi yang baik, walaupun dia salah, kita diam aja, kita merusak hubungan kita dan vertikal dengan Tuhan itu sudah. Ya, jadi kita harus apa? Kita harus sempurna. Ya, kita harus lengkap seperti itu. 接下去我要讲教会如何处理犯罪之后不肯悔改的废物。Ya, selanjutnya saya mau bicarakan bagaimana gereja menangani anggota yang berdosa tapi nggak mau bertobat. 4. Ada 4. Udah berdosa nih, udah sekali, 2 kali, 3 kali dia ngomong juga gitu ya. Saudara, yang pertama, 停止他的生产 stop perjalanan kudus, jangan kasih perjalanan kudus, nggak boleh ya, itu nanti durhaka sama Tuhan. 第二，停止他所有的侍奉。 yang kedua, stopin semua pelayanan dia. 招待lah apalah, enggak, terima tamu lah enggak, cabut semua. Ya, paduan suara enggak boleh ikut, semua enggak boleh ikut. 第三，取消他的这份，如果他有这份，他是这位了，他是这事了，他是长老了，他是神父了。 Yang ketiga, cabut jabatannya. Kalau tadi aktivis saya, mungkin dia bukan siapa-siapa, cuma dia ikut besuk, ikut nyanyi gitu ya, itu stop. Kalau dia adalah pengerja ya, pengerja KW, atau dia adalah cucang, itu leader kakak punya leader, pemimpin kakak ya, atau dia mungkin diaken, atau dia mungkin hamba Tuhan, dia penatua, cabut gitu ya. Jadi di rumah Tuhan enggak sembarangan. 第四，取消他的背景， cabut keanggotaannya. Kalau dia adalah hamba Tuhan, stop, nggak boleh melayani lagi sampai dia bertobat, sama juga. Kalau jemaat bertobat diterima, hamba Tuhan kalau bertobat juga harus diterima, nggak diskriminasi yang sama. Ya, kalau jemaat dicabut keanggotaannya, hamba Tuhan juga dicabut, kependetaannya, ke guru Injilannya dicabut. Sampai dia bertobat, kita juga terima. Jemaat diterima, kenapa hamba Tuhan kita nggak terima sama? Seperti itu. Kalau jemaat kena disiplin karena hukum, hamba Tuhan juga kena disiplin karena hukum. Di depan muka Tuhan sama semua sudah. Itu bagi yang tidak udah ini ya, tidak nggak mau juga. Ya. Sekarang kita bicarakan 教会如何处理犯罪之后还愿意。 愿意认罪，愿意悔改，教会应该怎么样？ Selanjutnya kita bicara kalau orang yang anggota yang berdosa itu dia sadar, dia mengaku dosa, ya mengaku dosa, dia mau bertobat, gereja harus bagaimana? 4 juga. 第一，要探访他，安慰，这个是真正的安慰，要鼓励他。Yang pertama, besuk dia.
kunjungan ya. Hibur, ini betul-betul hibur. Bukan yang tadi saya bilang kan, jadi pahlawan itu ya, sok pahlawan. Ini hibur betul-betul. Ya, kasih semangat, encourage, kasih semangat. Itu pertama. Tiga, yang muyang, yang fudal. Yang kedua, gembalakan dia. Ya, ajak dia belajar firman Tuhan, PA, penyelidikan Alkitab. Lihat di dalam hal ini Alkitab bilang bagaimana. Ya, konseling dia. Dia kalau kasusnya berat, itu konseling pasti lebih panjang waktunya. Ya, lihat kasusnya. Tisan, huifu atau sensan. Yang ketiga, izinkan dia boleh ikut ambil perjalanan kudus. Ikut ya, dia boleh ambil perjalanan kudus. Tisi, 祝福的恢复他的侍奉. Yang keempat, secara berkala ya, bukan sekaligus, secara berkala berikan dia kesempatan lagi untuk melayani. Kan nggak boleh langsung jadi jaker lagi ya. Oh langsung jadi ketua lagi tidak. Mungkin dia cautai kali ya, dia ikut besuk lah, boleh gitu ya. Ini juga tergantung. Kadang-kadang kita udah encourage, tapi ada seringkali yang bersangkutan yang minder. Saya nggak layak gitu ya. Itu perlu diangkat semangatnya, perlu diangkat. Nggak ada orang yang layak, semua juga nggak layak. Kita juga nggak layak. Ya, kalau kamu udah bertobat, yang nggak layak dia layakkan kan. 我们不配，但是因为神的恩典，他让我们能够配的，不是我们自己配的，是不是？所以这个是需要鼓励。Ya, jadi itu yang keempat, 祝福的. Jadi secara bertahap, dari yang simple, yang sederhana, yang kecil, ya, sampai bobotnya yang berat. Ya, bahkan dia boleh jadi diaken lagi. Sekian tahun lamanya, berapa itu masih itu mesti ada kepekaan, kesensitifan ya. Jadi nggak boleh langsung udah bertobat langsung jadi lagi dong begitu ya. Kalau ada orang nuntut seperti itu, lu kayak oh ini baik dah, oh ya saya contoh se. 这个证明他没有真正的悔改，你知道吗？真正悔改的人很谦卑的。Kalau ada orang bilang, oh saya udah bertobat kan ya, oh saya boleh dong, oh saya jadi mandiri Islam gitu. Oh saudara, kalau Anda menuntut, itu menyatakan dia belum betul-betul bertobat. Kalau orang betul-betul bertobat, saudara, sangat rendah hati, enggak nuntut. Biar nanti gereja yang menilai, melihat, ya. Saya bilang kan step by step, ikut besuk, ini itu ya, mungkin dia bisa apa saja seperti itu. Yang ikut nyanyi silakan ya. Nanti kalau untuk jabatan itu perlahan step by step. Mungkin ada juga dia tidak berani lagi jadi majelis. Tapi kalau kita bisa kasih semangat yang walaupun nggak tutup kemungkinan kok. Ya. 没有不可能的事. Ya. Orang betul-betul bertobat, mungkin setelah dia jatuh di dalam dosa, dia sudah bertobat, mungkin dia bisa lebih giat dari dulu. Ya. 他跌倒，他起来之后，可能他会比以前更热心、更爱主、更谦卑。Dia mungkin bisa lebih rendah hati daripada dulu. 这是大卫说的话，Daud berkata demikian. Ya. 求你赦免我啊！我以后把你的道指教有过犯的人，因为我是过来人。Daud berkata seperti itu. Tuhan ampunilah dosa-dosa saya, nanti supaya saya juga bisa menasihati orang-orang yang sama kayak saya begitu. Ya, saya pernah melewati, saya pernah mengalami hal itu, saya tahu betapa susahnya. Justru orang-orang yang kayak begitu ya, waktu setelah mereka udah bangkit, mereka sungguh-sungguh menjadi lebih kuat lagi. 耶稣不是对彼得说吗？彼得你要跌倒，你会跌倒，你会否认我，但是我为你祷告。但是你起来之后，你要坚固你的弟兄，是不是？ Tuhan Yesus bilang sama Petrus, kamu nih ya bakal menyangkal saya loh, tapi saya udah doakan kamu, kata Tuhan Yesus. Setelah kamu jatuh dan kamu bangkit kembali dan kamu bisa meneguhkan saudara-saudaramu. 所以 tidak menutup kemungkinan ya, 没有把这个机会就关闭。哦，你以后你永远不能够再做这事，不会。 tergantung kepada orang itu, 在乎那个人怎么样呀？最后结论 terakhir kesimpulan，
神的教会不是单单讲爱心，是讲爱心，但是不是单单讲爱心。神的教会不是单单讲火热。罗马书告诉我们说要火热侍奉神，是的，要传福音，但不是单单这些。神的教会也必须有真理。Gereja Tuhan bukan hanya membicarakan cinta kasih. Gereja harus ada cinta kasih. Gereja harus bicara tentang berapi-api melayani Tuhan. Harus bicara tentang penyebaran pemberitaan Injil. Tapi bukan hanya itu saja. Gereja Tuhan harus ada kebenaran. 要有真理，有爱心没有真理，当然 hanya ada cinta kasih tidak ada kebenaran, itu akan banjir bandang, kacau. 有爱心，要有真理，是在真理里面的爱心。Saudara, orang berdosa juga ada cinta kasih, dia bilang enggak ya? Ada. Oh, dia benar-benar cinta. Suami orang dicintai, istri orang cinta, cinta benar dan nggak benar loh, benar loh, tulus beliau. Memang boleh, asal tulus boleh, tidak sudah, tidak. 所以爱要用真理来约束，你知道吗？ Nggak boleh asal cinta, asal senang itu. Suami orang kita cintai nggak boleh, nggak boleh lah. Jadi cinta kasih itu harus diikat oleh apa? Diikat oleh kebenaran. Benar nggak cinta kasih di dalam Tuhan apa enggak? Harus seperti itu. 神的教会要有爱心，也要有真理。Gereja Tuhan harus ada cinta kasih, harus ada kebenaran, harus ada keadilan. 我们不可以一边侍奉一边犯罪。Kita tidak boleh sambil melayani sambil berbuat dosa. Tidak boleh seperti itu. 神的教会必须凡事规规矩矩，按着次序行。Ya, saudara, gereja Tuhan segala sesuatu harus dengan sopan, dengan tata tertib. Itu baru gereja yang memperkenankan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Saya persilakan saudara Cinta Tri maju ke depan, pimpin doa. Bapa kami yang di dalam surga, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. 谢谢你所给我们的恩典。 Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. 今天我们能够有这样的情况， Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. 这一切都是你的恩惠。 Bahkan kami bersyukur untuk sore hari ini 为做下午我们感恩， kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 我们还有机会聆听你的真理。 Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, 但愿我们所听的， Tuhan tolong kami. 你帮助我们， Kami boleh melakukan akan apa yang benar di mata Tuhan. 我们可以做在你眼中看为正的事。 Walaupun kami sadar bahwa terkadang kami seringkali jatuh di dalam dosa. 纵然我们知道有时候我们软弱会跌倒， Kami mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. 我们是的，我们是有罪的人， Ampuni kami Tuhan, 求你饶恕我们， layakan kami, 让我们不配变成配的。 kuatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. 愿你用你的真理坚固我们， Sebagai saudara seiman di hadapan Tuhan, 身为主内的肢体， kami mau belajar untuk bersekutu bersama. 我们愿意在一起团契。 Dengan demikian kami boleh bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan yang baik. 如此，我们可以在神的真理上一同长进。 Terima kasih ya Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你， Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih 我们 untuk 实在是 setiap. 很感恩。 Amin. 祷告奉耶稣的名，阿门。成为圣洁是神救赎我们的目的，因为神是圣洁的，所以他也要我们像他一样过一个圣洁的生活。Menjadi suci, menjadi kudus adalah tujuan Tuhan
untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan suci, oleh sebab itu kita pun harus hidup suci. Kita angkat satu puji-pujian, suci sampai selamanya. 成为圣洁到永远。谁来歌唱的神赞美歌，唱为圣洁到永远。帮助学习今天的歌唱，唱为圣洁到永远，唱为圣洁到永远，唱为圣洁到永远。我们歌唱欢乐，诉说唱神道，成为圣洁到永远。Puji Tuhan beriku menang, menang sampai selamanya. Lepas dari nafsu dan dosa, suci sampai selamanya, suci sampai selamanya, suci sampai selamanya. Mari sorak puji berikan kesucian, suci sampai selamanya. 立志不离圣洁的目标，成为圣洁到永远。圣洁是